Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, kami dari tim Rumah Sakit Panti Secianti Gisting akan membawakan pendalaman iman Bulan Kitab Suci Nasional pertemuan kedua dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, sejak wabah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas membereskan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih itu untuk terakhir kalinya karena aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19 ini. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Menghadapi situasi dan pengalaman tersebut, kita perlu merenungkan dan menimbang kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan, agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita sedih, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga kita. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria yang akan kita dengarkan dalam Injil nanti kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengawali pendalaman iman kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kadang
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena di masa pandemi ini Engkau selalu hadir menyertai kami, baik di saat suka maupun di saat duka, yaitu ketika kami kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan akibat COVID-19. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu. Semoga melalui permenungan sabda, kami semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam menghadapi kesedihan karena kehilangan orang-orang yang sangat kami cintai. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan sahabat-sahabatnya ketika mereka kehilangan saudara mereka yang terkasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, sebelum kita lanjut ke pendalaman kitab suci, kita akan terlebih dahulu menyaksikan video singkat dengan judul Di Saat Aku Kehilangan. Baik Bapak Ibu, suster dan saudara dan saudari yang terkasih, kita telah bersama-sama menyaksikan video singkat dengan judul Di Saat Aku Kehilangan. Nah, suster, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih,
Kira-kira apa tanggapan Anda setelah menyaksikan video singkat tadi? Mungkin dari Bu Endang dulu, gimana Bu, apa tanggapannya? Baiklah, terima kasih. Saya akan sharing sedikit. Yang pasti setelah kita melihat video tadi, perasaan saya pertama sedih karena kehilangan keluarga, apalagi selama pandemi ini banyak sekali mungkin tetangga kita atau orang yang justru malah orang-orang yang kadang punya peran penting di dalam gereja, yang setiap hari kita menyaksikan di sosmed, tahu-tahu dipanggil Tuhan karena COVID. Jadi intinya di sini kita bersama-sama kita harus melawan COVID dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Mungkin dari saya itu aja Mbak Enda. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Nana? Terima kasih Bu Berdi. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang sudah diberikan dari Bu Endang. Yang mungkin kalau saya sendiri baru saja belum lama mengalami yang baru saja kehilangan, yang kebetulan juga saya belum lama kehilangan yang setelah ibu mungkin, terus bibi saya yang akibat terpapar COVID itu karena dalam kondisi sakit terus ada COVID ini. Nah, benar-benar kehilangannya seperti itu. Jadi betapa kita perlu sekarang ini prokes itu tetap diperlukan agar kita tidak lengah sehingga kita terjadi kehilangan. Karena dengan menyaksikan itu benar-benar saya sendiri baru saja mengalami, jadi benar-benar mengalami kehilangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas sharingnya, atas pendapatnya. Mungkin kita lanjut ke Kak Andi dulu mungkin. Silakan. Terima kasih. Dengan video tadi ini bagi saya, apalagi saya juga pernah kehilangan, itu bagi saya terpukul sekali. Apalagi dalam pandemi ini kita tidak bisa melihat saudara kita yang kita cintai, kita tidak bisa melihat ayah atau ibu atau adik dan kakak yang kita sayangi, sehingga dia benar-benar dalam kritis, dalam kondisi dia mau hilang, mau menghadap yang kuasa, kita tidak hadir di dekatnya, kita tidak menemani. Itu terasa sedih, dan itu bagi saya itu memukul hati saya. Terima kasih. Terima kasih atas sharingnya. Lanjut ke Suster. Bagaimana Suster tanggapannya? Baik, terima kasih Mbak Bertin. Dari video singkat ini saya melihat bahwa dengan membaca ruang isolasi, itu saya merasa tergerak bahwa di masa COVID-19 ini, di mana mereka yang mengalami perawatan isolasi sungguh-sungguh merasa sendiri dan sangat membutuhkan teman dan mendapatkan kekuatan baik dari rahmat Tuhan maupun dari pelayanan para tenaga medis. Dan di situ saya melihat kesigapan para tenaga medis yang begitu siap siaga untuk meraih membela kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Suster dan juga Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang terkasih. Setelah kita melihat video tadi, seperti yang sudah dikatakan oleh Suster dan juga Bapak Ibu yang ada di sini tadi, bahwa memang benar bahwa apa yang ada di video tadi itu merupakan peristiwa yang memang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita, terutama di masa pandemi ini, di mana banyak dari kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Selain kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita juga banyak kehilangan hal yang berharga di dalam hidup kita. Namun melalui peristiwa ini, kita semua diajak untuk tetap semangat dan kuat di dalam iman dan pengharapan, karena ada sukacita di balik penderitaan itu. Baik,
Suster dan Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita akan lebih mendalami tema kedua pada hari ini melalui pendalaman kitab suci. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sabdamu Bapa bagai air segar. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyakikaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekahnya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh."
Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. kata Marta kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah
sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendalami pengalaman sabda Tuhan pada hari ini, kita rupanya bisa menarik benang merah dari pengalaman-pengalaman hidup dan pengalaman Yesus kepada kita. Kisah Lazarus dibangkitkan ini tidak hanya berbicara tentang mukjizat yang luar biasa, di mana seseorang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali, tetapi juga tentang Yesus yang mau datang dan hadir di tengah-tengah keluarga kita sebagai orang, sebagai sahabat, sebagai orang yang berbelas kasih, yang simpati dan empati dengan sahabat-sahabatnya yang bersedih karena kehilangan orang yang dicintai, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Kedua, baik dari kisah video singkat yang sudah kita saksikan tadi, di awal tadi maupun kisah Lazarus dibangkitkan ini, mau mengajarkan kepada kita bahwa kehadiran kita untuk orang-orang, sahabat-sahabat kita yang kehilangan, baik kehilangan secara spiritual maupun secara materi, kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan sanak saudara yang dicintainya, menjadi berkah dan membawa pengharapan dan kekuatan bagi mereka untuk hidup selanjutnya. Baik, saudara-saudari yang terkasih, sebagai perwujudan dari tema kedua ini, marilah kita bersama-sama bersaksi dan berbuat berbelas kasih, meneladan sikap Yesus yang selalu solider dan hadir di tengah-tengah keluarga-keluarga yang sedang berduka, terlebih bagi mereka yang bersedih dan hati terluka, supaya kehadiran kita juga membawa kesejukan, kesembuhan, harapan baru, sikap belas kasih, dan menumbuhkan pengharapan atas kuasa dan kasih Allah yang Maha Agung demi keselamatan jiwa-jiwa. Kita ungkapkan, kita solider dengan saudara-saudara kita, dan kita selalu hadir dan juga tinggal
meneguhkan dalam doa, dalam simpati, dan dalam kebersamaan kita. Terlebih di masa COVID-19 ini, supaya jiwa-jiwa yang sudah menghadap Tuhan juga membawa kebahagiaan dan juga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Cinta kasih Allah kepada manusia nyata dalam diri Yesus Kristus. Berkat Dia, kita diperkenankan menghadap Bapa dan berdoa. Bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan, semoga Allah Bapa senantiasa memberikan rahmat, kekuatan, dan keteguhan iman kepada mereka yang ditinggalkan, agar senantiasa memiliki keyakinan atas kuasa dan karya agung Tuhan dalam hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa yang telah dipanggil Tuhan, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim senantiasa memberikan kebahagiaan bagi jiwa-jiwa mereka yang dalam kemuliaan Allah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga melalui tema kedua ini, hati kita semakin terbuka untuk berbelas kasih terhadap saudara-saudari kita yang membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon kunjungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami sahabat-Mu dan sahabat bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehilangan. Bantulah kami juga dengan kehadiran Roh Kudus-Mu, agar kasih dan semangat Yesus selalu hadir di tengah keluarga, sehingga kami mampu berempati dengan sesama yang menderita dan sedih karena kehilangan orang-orang yang dicintai. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang terkasih, dengan ini pendalaman iman kita di bulan Kitab Suci Nasional dengan tema yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, telah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan lagu penutup. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Bahasa Cinta.